Suatu hari di hutan yang rimbun, seekor zebra bernama Zara menunduk sedih. Ia iri melihat burung dan kupu-kupu yang berwarna-warni melayang di atas kepala. Aku jenuh dengan belang hitam putih ini, gumam Zara. Saat itu, singa jahat datang mengendap-endap hendak menyerangnya. Zara yang tenggelam dalam pikirannya tidak menyadari bahaya yang mengintai. Sesuatu yang ajaib terjadi. Singa itu terkecoh oleh pola belang hitam putih Zara dan tidak bisa menemukannya. Erat merapat dengan rerumputan, pola Zara menyatu dengan bayang-bayang dan cahaya matahari, menjadikannya nyaris tak terlihat. Seketika Zara mengerti, ia berdiri tegap. Dengan mata bersinar kebanggaan, Zara berkata, "Aku syukuri belangku, telah menyelamatkanku. Kita diciptakan unik dan istimewa, dan hal itu pantas disyukuri." Tubuhnya yang berbelang hitam putih seolah-olah berkilauan seiring pemahamannya akan hikmah yang baru ditemukannya. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah sabana luas, hiduplah sebuah singa kecil yang gemar mengeluh. Singa kecil tidak pernah puas, makanannya selalu terasa hambar, rumput tempat tidurnya gatal, dan sinar matahari terasa terlalu panas. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, dan tanpa sadar, ia tersesat jauh dari rumah. Singa kecil berdiam diri di tengah hutan yang asing, merasakan rasa lapar yang mengerikan, tidur di atas bebatuan yang keras, dan malam yang begitu dingin tanpa sinar matahari. Kemudian, dengan segala keberanian, dia berjuang untuk pulang. Setelah kembali ke sabana, singa kecil terisak. Ternyata semua yang aku punya itu berharga, gumamnya. Dari situlah singa kecil belajar untuk selalu menghargai dan bersyukur atas segala hal yang dia miliki. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya bersyukur sebelum semuanya hilang. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Matahari membakar tanah dengan haus, dan gagak hitam pekat mencari-cari air dalam kepanasan itu. Tapi sayangnya air yang ia temukan tersembunyi jauh di dalam ember. Gagak itu haus, tapi air di dalam ember terlalu dalam untuk ia sampai. Walaupun demikian, gagak tidak menyerah. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Ia mulai mengambil batu-batu kecil di sekelilingnya, dan satu persatu ia masukkan batu itu ke ember air. Sesuatu yang ajaib terjadi. Air di dalam ember itu mulai naik, mendekati mulut ember. Lama-kelamaan, gagak itu bisa mencapai air dan minum sepuasnya. Ini bukan hanya kisah tentang survival, tapi juga tentang bagaimana kecerdikan dan kreativitas bisa mengalahkan rintangan. Jadi pesan moralnya adalah ketika menghadapi kesulitan, gunakanlah akal, bukan hanya kekuatan fisik. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, ayam tergesa-gesa berlari menuju ladang, menabrak bebek yang sedang menikmati hari. Tanpa meminta maaf, ayam berpura-pura tak melihat dan terus berlari. Bebek jatuh terjungkal dan terluka, tatapannya sedih menjurus pada ayam yang pergi tanpa meminta maaf. Semua teman di hutan melihat kejadian itu, sedih melihat bebek yang tak berdaya. Seekor kelinci yang bijaksana berkata, "Minta maaf tidak membuatmu lemah ayam." Kata-kata tersebut bergema di pikiran ayam. Pada akhirnya, dengan keberanian dan ketulusan, ayam kembali ke bebek, menunduk dan meminta maaf. Wajah bebek pun cerah kembali, senyumnya merekah. Meski hanya sebuah permintaan maaf, namun ia mengubah suasana hutan menjadi lebih hangat dan harmonis. Itulah tanda ketulusan, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti mengucapkan maaf, bisa menghasilkan kekuatan besar dalam persahabatan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Perjalanan diawali dengan nada gurauan. Satu siput berani mendaftar dan ikut berlomba di antara hewan-hewan lain yang lebih cepat. Di awal perlombaan, bebek, kura-kura, dan kelinci terus memimpin, sementara si siput masih di daerah belakang. Semua penonton bergelak tawa menonton adegan yang tampak lucu ini. "Dia mana bisa cepat," kata mereka dengan nada mengejek. Namun, si siput tidak tergoyahkan. Dia terus melangkah, sedikit demi sedikit, tanpa pernah berhenti. Saat hewan lain mulai lelah dan memilih beristirahat, atau bahkan bermain-main lupa tujuan, siput terus bergerak. Dan yang mengejutkan semua orang, di garis akhir, siputlah yang pertama tiba. Ketekunan dan konsistensi siput telah mengalahkan semua anggapan. Pesan moral dari kisah singkat ini adalah bahwa pelan tapi konsisten bisa mengalahkan yang cepat tapi malas. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.
Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor burung hantu bernama Bobo. Bobo selalu serius dan pendiam. Suatu hari, Bobo melihat sekelompok anak burung sedang menari dan tertawa di bawah pohon. Bobo merasa tertarik, tapi juga malu untuk bergabung. Perlahan, Bobo mulai bergoyang mengikuti irama musik. Akhirnya, Bobo terbang turun dan ikut menari bersama anak-anak burung. Ternyata tertawa enak juga ya, Bobo berkata sambil tersenyum. Senyum dan tawa membuat hati lebih ringan. Terima kasih sudah mengajakku menari, Bobo menambahkan. Kami selalu senang memiliki teman baru, seru anak burung A. Iya, Bobo. Kamu menari dengan sangat baik, tambah anak burung B. Dari hari itu, Bobo tidak lagi ragu untuk bergabung dengan teman-teman barunya. Setiap sore mereka selalu bersama, menari dan bermain hingga malam. Kini, hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi Bobo, tetapi juga tempat penuh kebahagiaan. Si bebek yang tak bisa renang. Semua bebek jago berenang, kecuali Baby. Dia takut air. Tapi suatu hari, dia nekat coba masuk kolam. Glup, Baby said nervously. Pelan-pelan, akhirnya bisa juga. Pesan moral, jangan takut mencoba. Semua ahli pernah jadi pemula. Aku bisa berenang. Lihat aku, Baby exclaimed joyfully. Kami bapadamu, Baby, ibu bebek commented proudly. Bagaimana rasanya berenang, Baby? Teman bebek satu asked, curious. Awalnya menakutkan, tapi sekarang rasanya menyenangkan, Baby responded enthusiastically. Ayo kita berenang bersama. Teman bebek dua encouraged. Ya ayo, Baby replied excitedly. Kadang kita hanya perlu mengambil langkah pertama, ibu bebek reflected. Baby, apakah kamu akan berenang setiap hari sekarang? Teman bebek tiga inquired. Kupikir begitu, setelah ini sepertinya aku ingin belajar gaya baru, Baby said thoughtful. Itu ide yang bagus, Baby. Kami, si tikus dan remote TV. Di tengah malam yang sunyi, si tikus sedang berburu camilan di ruang tamu manusia. Tiba-tiba matanya tertuju pada benda hitam memanjang di atas meja. Wah, coklat batangan raksasa! Tiko berseru penuh semangat. Keras amat nih coklat, tapi wangi elektroniknya mantap juga. Tiko berkata dengan rasa ingin tahu. Wih, Tiko naik papan roti. Tiko berseru gembira. Tiba-tiba, prak! Remote-nya mental dan Tiko nyungsep ke bawah sofa. Loh, kenapa remote nggak nyala? Kok tombolnya kayak abis digerogoti dinosaurus? Manusia terkejut. Duh, bukan coklat, gigiku berasa kesetrum. Tiko menyesal. Pesan moral, jangan sembarangan gigit benda asing. Niat nyari camilan malah dapat malapetaka. Di hutan kecil, hiduplah kelinci bernama Lilo. Suatu hari, Lilo melihat burung-burung terbang tinggi dan berkata, aku juga mau terbang. Dia mencoba lompat dari batu, dari pohon kecil, bahkan mengikatkan daun ke tangannya. Tapi, tetap saja bruk, Lilo selalu jatuh. Burung pipit pun mendekat dan berkata, Lilo, kamu memang gak bisa terbang, tapi kamu pelari tercepat di hutan ini. Lilo tersenyum. Iya, mungkin aku gak bisa terbang, tapi aku bisa jadi diriku sendiri. Lilo kemudian berlari dalam lingkaran kecil, menunjukkan kecepatan dan ketangkasannya. Semua temannya bersorak. Hei semua, aku bisa melakukan ini lebih cepat dari siapapun. Pesan moral, kita semua punya kelebihan masing-masing. Jangan iri, cukup jadi versi terbaik dari dirimu. Domba berani menghadapi hujan. Awan gelap datang, semua domba panik. Apa kita harus lari? Awan gelap itu terlihat menakutkan, tanya domba satu dengan ketakutan. Tapi Dodi si domba tetap santai. Dodi, kenapa kamu tidak takut? Tanya domba dua penuh penasaran. Hujan junjum air. Kita bisa cari pohon lalu menari, jawab Dodi ceria. Kurasa Dodi benar. Ayo kita mencoba menari di bawah pohon, kata domba satu dengan legawa. Tentu, ayo kita pergi ke arah sana. Seru domba tiga dengan semangat. Semua ikut menari dan suasana jadi ceria. Dodi memimpin kelompok menuju pohon besar di tengah padang. Tetes hujan mulai turun, tapi mereka semua tertawa dan melompat-lompat. Tak perlu khawatir dengan awan gelap, semua akan baik-baik saja jika kita bersama, kata Dodi dengan dewasa. Lihat, bahkan hujan ini tak sanggup menghentikan tarian kita, gurau domba dua. Pesan moral, sikap tenang bisa menular dan bantu orang lain. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.